مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak level 4 yang solih dan solihah, gimana kabarnya kak? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, perkenalkan nama Bu Guru Mar'atus Solihah dan biasa dipanggil Bu Ica. Insya Allah Bu Ica akan menemani teman-teman belajar pendidikan agama Islam atau PAI selama level 4. Pada pelajaran PAI di level 4 ini kita akan belajar materi PAI 3 bab, yaitu yang pertama ada surah Al-Falaq, kemudian hadis tentang iman, dan yang terakhir ada Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Gitu. Oh iya teman-teman, ada yang ingin Ibu sampaikan, yaitu di level 4 ini pelajaran PAI itu bergantian dengan pelajaran bina ibadah. Jadi materinya itu padat, sedangkan waktu kita itu sangat singkat gitu. Jadi Ibu berharap, Ibu minta sama kalian, Ibu mohon sama kalian, mohon disimak baik-baik ya materi yang Ibu sampaikan, baik itu materinya melalui video atau materinya Ibu sampaikan melalui Zoom. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak bacaan surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai 5. Langsung saja kita baca ya teman-teman ya, mulai dari ayat 1 sampai 5 dengan artinya. Arti dari ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kemudian ayat 2, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Buhul-buhul atau talinya. Kemudian ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kemudian setelah arti dari surat Al-Falaq itu surah yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dan termasuk golongan surah Makkiyah, karena surah ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, dan disebut surah Al-Mu'awwidhah yang artinya surah pemberi perlindungan. Nah, kemudian surah Al-Falaq ini, kata Al-Falaq berarti yang terbelah atau waktu subuh ya. Yang terbelah diambil dari ayat pertama. Ia disebut pula surah Qul a'udzu birabbil falaq. Itu karena Nabi Muhammad pernah menyebutkan nama surahnya Qul a'udzu birabbil falaq bersamaan dengan surah An-Nas. Nah, An-Nas dan Al-Falaq ini dua-duanya disebut Al-Mu'awwidhatain, yang artinya dua surah yang menuntut pembacanya menuju tempat perlindungan. Berarti surah Al-Falaq itu disebut Al-Mu'awwidhah Al-Ula atau pemberi perlindungan yang pertama, sedangkan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwidhah Ats-Tsaniyah atau pemberi perlindungan yang kedua.
Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika kita membaca surah ini, dua surah ini yaitu Al-Falaq dan An-Nas, maka insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya gitu. Kemudian asbabun nuzulnya teman-teman, asbabun nuzul atau sebab atau penyebab turunnya surah Al-Falaq, yaitu berkaitan dengan orang kafir Quraisy Mekah yang berupaya mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ain. Ain itu apa sih? Ain itu pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Maka dari itu inilah penyebabnya Allah menurunkan dan mengajarkan surah Al-Falaq dan An-Nas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkal penyakit ain itu, untuk menangkal sihir atau ain itu. Gitu. Kemudian ini yang tadi tuh penyebab itu adalah asbabun nuzul yang menjadi alasan ulama berpendapat bahwa surah Al-Falaq adalah termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, namun ada pula nih ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Falaq termasuk surah Madaniyah. Karena apa? Kita simak dulu ya video berikut ini. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman ya. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-A'sam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraik. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. "Aku terima penawaran dari kalian." Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Nah, jadi sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Madinah, yaitu berdasarkan pada kisah Rasulullah SAW yang dulu pernah terkena sihir, yaitu disihir oleh penyihir dari Yahudi. Nah, Yahudinya ini berasal dari kota Madinah, katanya. Namanya siapa sih? Namanya Lubaid bin A'sam. Ya, penyihir itu bernama Lubaid bin Al-A'sam, atau kalau yang di video itu dikatakan namanya Labid Al-A'sam gitu ya. Nah, itu adalah penyihir dari Yahudi, penyihir dari kalangan Yahudi, menyihir Rasulullah SAW menggunakan pelepah kurma yang berisi rambut beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Jadi di sini dari peristiwa ini Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas
Lalu setiap Rasulullah membaca satu ayat, maka terlepaslah satu ikatan itu hingga Rasulullah merasa ringan. Ketika Rasulullah membaca seluruh ayat itu, maka terlepaslah semua ikatan tersebut. Kemudian kita lanjut ke penjelasan surah Al-Falaq ya. Mulai dari ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Makna dari ayat 1 tersebut adalah waktu subuh, yaitu waktu ketika malam hari telah berakhir dengan kekuasaan Allah dan juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melakukan apa saja kan Allah ya, tidak ada yang mampu menghalanginya. Nah, karena semua yang terjadi di bumi ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu pergantian siang dan malam, termasuk juga langit dan bumi seisinya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita sebagai makhluk Allah jangan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat 1 yang artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, berlindung dari apa sih? Yaitu lanjut ke ayat 2, berlindung dari kejahatan makhluknya. Ya, semua makhluk Allah yang ada di darat, di bumi, bahkan di laut, itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis dan keturunannya. Dan semua makhluk Allah ini akan terlihat lemah di mata Allah tanpa terkecuali. Bahkan iblis dan keturunannya pun akan terlihat lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya itu adalah binatang. Bahkan binatang berbisa atau binatang buas sekalipun akan terlihat lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia, kita sebagai manusia merasa takut kepada binatang-binatang tersebut dan tidak berharap terluka atau bahkan sampai terbunuh oleh mereka. Padahal binatang tersebut termasuk makhluk Allah dan mereka pun juga terlihat lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 3, tadi kan berlindung dari kejahatan makhluknya. Nah, yang ketiga berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, makna dari ayat 3 ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hubungannya sama ayat 2 ya. Jadi bila matahari telah tenggelam menjadi malam hari dan dunia menjadi gelap. Nah, pada saat itu kan manusia dalam keadaan kurang berhati-hati nih. Karena kan tidak dapat melihat dengan sempurna karena malam hari. Juga pada saat keadaan lelah kan setelah bekerja seharian, setelah beraktivitas seharian. Jadi manusia dalam keadaan lelah sehingga lengah dalam tidurnya yang panjang. Nah, manusia itu tidak akan menyadari ada bahaya yang mungkin saja menghampirinya, baik itu dari makhluk atau dari manusia jahat yang berusaha mencelakainya. Nah, pada saat itu pula, maksudnya pada saat malam hari, perlindungan Allah itu sangat-sangat dibutuhkan karena Allah tidak akan pernah ngantuk dan tidak akan pernah tidur. Jadi Allah akan selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada hambanya, kepada kita semua. Itu makanya kenapa kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq ini. Jadi 1, 2, 3 ya. Kemudian berlindung dari apa lagi? Lanjut ke ayat 4, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Tadi buhul itu apa ya? Buhul itu ikatan, Kak. Buhul itu ikatan. Jadi ini maksudnya mereka atau para wanita-wanita atau para penyihir ini bekerja sama dengan setan untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang yang disihirnya melalui cara-cara tertentu, diantaranya dengan meniup buhul-buhul atau tali-tali itu. Jadi kita berlindung dari penyihir-penyihir itu maksudnya gitu. Kemudian yang ayat 5, berlindung dari apa lagi? Berlindung dari kejahatan pendengkian bila ia dengki. Maknanya adalah seseorang yang menginginkan hilangnya nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dijadikan sasaran hasad atau dengki. Jadi dengki itu bahasa Arabnya hasad ya, hasad, hasud. Itu maksudnya dengki. Itu contohnya apa sih dengki itu? Contohnya nih, ada 2 anak laki-laki yang kita sebut saja yang ada yang bernama A dan yang bernama B. Nah, yang bernama A ini mendapatkan mainan baru atau mendapatkan barang baru, punya barang baru ya. Kemudian yang bernama B itu iri, dia dengki, dia hasad kepada si A karena dia tidak punya mainan baru. Kemudian karena dia iri dan dengki atau hasad, akhirnya si anak
laki-laki si B ini merebut mainan itu dan karena dia itu tidak suka, dia merasa senang, si A merasa senang, maka dia itu merebut mainan tersebut dan menghancurkan atau merusak mainan tersebut sehingga tujuannya itu tercapai, alias si A nggak jadi senang, si A malah jadinya nangis karena mainannya rusak. Nah, itu tujuan dari hasad atau dengki itu adalah menghilangkan atau menyingkirkan kenikmatan atau kebahagiaan yang dimiliki seseorang gitu. Itu contohnya dengki. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, ibarat api yang membakar kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau kita hasad, lama-lama amal kebaikan kita itu akan habis, ibarat api membakar kayu. Jadi teman-teman, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq untuk memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari apa aja, dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah, kemudian kejahatan saat malam hari, kemudian berlindung dari tukang sihir, terus apa lagi? Berlindung dari sikap hasad atau dengki gitu. Ya, semoga kita semua terhindar dari semua kejahatan-kejahatan itu. Semoga kita semua terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, untuk tugas teman-teman hari ini yaitu menceritakan kembali asbabun nuzul dan isi kandungan dari surah Al-Falaq melalui voice note. Maksudnya gimana, Bu? Jadi teman-teman cerita aja nih. Tadi kan teman-teman kita sudah bahas nih, udah belajar sebab turunnya surah Al-Falaq tuh apa aja, gimana sih ceritanya, kenapa surat Al-Falaq itu bisa turun gitu. Terus setelah itu teman-teman ceritain deh pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari surat Al-Falaq apa aja gitu. Jadi misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya kakak siapa, kemudian saya akan menceritakan kembali asbabun nuzul dan isi kandungan dari surat Al-Falaq. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Falaq adalah bla 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 bla. Kemudian setelah selesai menceritakan asbabun nuzulnya, baru deh terus pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Falaq adalah bla 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 gitu. Kemudian salam deh, terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu. Bukan banyak, Bu. Nah, kalau banyak kan ceritanya itu sedikit aja yang teman-teman pahami, yang teman-teman tadi dengarkan dari awal sampai akhir di video apa aja ya, simpelnya aja, singkatnya aja maksudnya. Oke? Nanti direkam melalui voice note atau rekaman juga boleh. Nanti dikirim ke nomor ibu ya. Ibu tunggu. Pokoknya insya Allah teman-teman, ibu berharap teman-teman dapat memahaminya. Kalau masih ada yang kurang paham boleh WA ibu ya. Itu saja. Ibu tunggu teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.